Oke, pada suatu hari dia ikut rekoleksi pengurus lingkungan. Ada satu kalimat yang menancap di benaknya dari narasumber yang membawakan rekoleksi tersebut. Bunyinya begini, kadang pelayanan itu bukan soal bisa atau nggak bisa, tapi soal seseorang itu mau dibentuk atau tidak oleh Tuhan. Nah, dia termenung sampai dia pulang, sampai di perjalanan, sampai ke rumah. Dalam perjalanan ke rumah, kata itu yang nggak pernah lepas dari benak dia. Akhirnya apa yang dilakukan sampai rumah dia berdoa. Dalam doanya dia bertanya, Tuhan apa yang engkau ingin aku pelajari melalui peran ini? Pelan-pelan tanpa dia sadar, segala hal yang tadinya dilakukan secara terpaksa, prosesnya itu berubah. Dia mulai belajar mendengarkan umat-umat. Jadi mulai kontak, dia tanya. Kemudian dia berani belajar untuk bikin kegiatan. Berani ngajak, ayo bantu saya, ayo tolong saya. Kemudian berani juga dekat dengan orang-orang muda. Dan ternyata talenta yang luar biasa, dia itu punya kemampuan untuk menjadi komunikator yang baik. Dan dia mampu mendekati orang-orang muda ini dengan sangat baik. Singkat cerita, lama-lama udah nggak terasa, nggak ada namanya komplain, nggak ada keluhan, dan makin lama dia terbenam di dalam tugasnya. Sampai pada akhir masa jabatan, pada saat sharing di salah satu kepengurusan, dia sharingnya begini, Pak, masih protes nggak? Tidak, Pak. 3 tahun yang lalu, saya datang karena terpaksa. Tapi saya bersyukur karena saya bukan orang yang sama lagi. Karena ternyata selama 3 tahun, ada proses yang membentuk saya. Nah, Pak Paulus, tahan dulu sebentar Pak Paulus. oke. Boleh sebelum sampai ke tahap membentuk itu, kan ada masa tuh. Tadi eh, pergumulan awal tuh, kan pergumulan awal kan kayaknya dijeblosin atau apa ya nanti tadi sebut bahasanya ya. Tapi Pak Paulus kan punya data tuh. Saya paham betul Pak Paulus itu kan bekerjanya kan berdasarkan data tuh. Jadi apakah boleh diceritain dari sebuah pengalaman di salah satu paroki berdasarkan data yang diinput nih dari katakanlah 100 per 100 orang yang masuk di pelayanan itu datanya ngomong apa gitu. Apakah apakah dijeblosin semuanya atau ada orang yang memang terpanggil gitu? Kak, boleh cerita. Kalau itu pasti menarik tuh. Nanti teman-teman yang di sini boleh juga cerita dari parokinya masing-masing kan? Karena pasti ada sesuatu yang ada relasinya juga dengan kelelahan itu. Ketika orang merasa terpanggil, otomatis pasti ada sesuatunya sama yang merasa dijorokin, dipaksa, ditunjuk, apapun lah namanya gitu. Boleh boleh kasih komen dulu di situ, Pak. Masih mute. Seperti yang tadi saya sharingkan bahwa Pak Anton ini tidak sendiri, karena memang sebenarnya berdasarkan temuan berinteraksi dengan teman-teman pengurus lingkungan di beberapa paroki, saya lebih banyaknya lebih intens ke pengurus lingkungan karena memang saya sangat tertarik dengan dinamika pengurus lingkungan, termasuk bagaimana mereka berproses. Karena selama kurang lebih 8-9 tahun ini saya intens di dalam pembinaan pengurus lingkungan. Dan memang profil ini hampir semua paroki mengalami. Di sini kita bisa lihat ada 3 kelompok. Kelompok pertama jadi pengurus lingkungan karena diminta atau dipaksa. Kemudian jadi pengurus lingkungan karena dipilih atau ditunjuk. Dan jadi pengurus lingkungan karena ingin atau sukarela nih. Jadi ini, Oke. ini gambaran salah satu paroki nih. Tapi ini cukup besar, cukup surprising buat saya karena ini 20% yang sukarela. Kalau di paroki saya malah cuma 3%, Mas. Jadi ini Ya, cukup ya. bagus nih, 20%. Dan berarti ini ada 70% atau 8 apa 80%-nya ini kan berarti dia boleh dibilang karena dipaksa. Ada beberapa istilah karena dijorokin gitu. Tetapi ya
memang ini proses yang harus dijalani oleh setiap orang karena bisa jadi tidak semua orang memahami panggilannya. Orang manggil kan ada yang mungkin dipanggil pelan-pelan nengok, tapi ada juga yang harus diteriakin kan. Bisa jadi ini merupakan proses, salah Hmm, satu proses di situ, Mas Yudi. hmm, Oh, Pak Nicholas Aldo mirip ya. Gitu, Mas Yudi. Jadi memang dinamikanya seperti itu. Sehingga tadi sekali lagi kita harus rayakan kepada teman-teman yang merasa lelah dalam pelayanan karena memang artinya kalau kita sudah merasa lelah dalam pelayanan, artinya fase pelayanan kita itu bukan berada di fase mula-mula. Fase pelayanan kita itu sudah masuk tahap tahap kedua, terlibat. Pada saat kita mulai terlibat, maka kita akan merasakan hal-hal seperti itu. Kalau kita lihat perubahannya, kira-kira Mas Yudi melihat nggak? Teman-teman lihat nggak eh, proses Pak Anton tadi? Pak Anton tadi lompat. Jadi dia dari terasa terpaksa menjadi hmm, terasa bersyukur. hmm, Kemudian ada proses juga dari bingung menjadi belajar. hmm, Kemudian ada proses juga dari beban menjadi proses pembentukan diri. Dan yang menarik itu dari memiliki jarak. Nah, ini saya alami. Pada fase-fase awal saya menjadi pelayanan, saya tidak hidup dalam doa, Mas. Doa itu buat saya, iya tahu saya harus berdoa, tapi saya nggak tahu doa yang bagaimana sebetulnya. Saya masih bingung gitu. Nah, kita lihat Pak Anton ini, kebiasaan doanya udah berubah gitu kan. Dari berjarak menjadi kedekatan. Kemudian, dan yang terakhir, kalau diperhatikan, itu dari tidak paham menjadi dia reflektif. Dari menanyakan, dari yang biasanya komplain, mengeluh, itu menjadi reflektif. Itu terlihat dari kata-katanya, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian yang saya alami ini. Gitu. hmm, hmm. Jadi ini yang menarik bahwa proses lelah itu harus dialami dan itu adalah berkat. Percaya nggak? Oke, Lelah itu berkat. ya, Lelah itu ya. berkat karena lelah itu sekali lagi, kalau lelah artinya saat itu Tuhan meminta kita untuk berjumpa dengan Dia. Tunggu dulu sebentar, tunggu sebentar. Ini menjadi menarik karena ada juga sebagian dari kita ketika kemudian lelah, kemudian memang berhenti. Dan ruang untuk panggilan untuk berhenti kembali ke dia itu kemudian nggak sampai ke sana dulu gitu. Karena nggak jarang juga nggak sedikit juga yang sakit hati gitu. Udah pelayanan gitu, waktunya habis gitu. Kemudian apa ya, ada sesuatu yang kayaknya ada ekspektasi yang beda gitu. Sehingga kemudian capek itu eh, datang dari pengalaman yang mestinya bisa begini, mestinya bisa begini, tapi kenapa enggak gitu. Lalu disitulah kemudian panggilan untuk kembali mendengarkan itu malah justru dianggap sebagai ternyata aku tidak diterima. Itu mengisahkan satu poin. Saya masih punya sesuatu yang lain yang nanti dibagikan. Boleh kasih komen dulu. Saya pikir juga teman-teman yang lain juga bisa punya punya ini ya, punya punya cerita ya. Silakan Pak Paulus dulu. Baik, Pak, pertanyaannya eh, tadi Mas Yudi menarik sekali. Eh, Bagaimana kalau lelah terus tidak melanjutkan? Ya. Bagaimana kalau dia lelah terus berhenti? Mm-mm. Sebetulnya ini menarik karena itu sama seperti orang berproses kayak orang sekolah itu. Kalau kita lelah, kalau kita drop out, siapa yang dirugikan? Yes. Ya, ya, itu poin banget itu. Kita Ya. drop out ya. Kalau kita lelah dalam pelayanan, kita drop out, itu siapa yang dirugikan? Hal yang menarik yang bisa juga menjadi refleksi melalui interaksi dengan banyak banyak teman-teman pengurus, saya sangat diperkaya dan diperkuat, Mas. Jadi ada salah satu teman ya, ada salah satu teman kemarin.
di dalam pembekalan yang terakhir sharing. Sharing, dia menjadi pengurus lingkungan 2 atau 3 periode. Dia Hmm. mengalami kelelahan dan kejenuhan tingkat tinggi. Hingga memutuskan dia berhenti pelayanan. Pak, Oke. saya berhenti melayani dan saya memutuskan jadi umat, katanya. Seorang ibu ya, saya melayani jadi umat. Kemudian dia cerita lagi, apa yang terjadi, Pak? Saya kok merasa saya itu bingung, kehilangan banyak momen, kehilangan kekuatan. Pada saat saya meninggalkan itu justru saya yang kehilangan kekuatan. Saya itu dulu meskipun capek, saya itu bersemangat. Meskipun saya pulang mengeluh, tapi saya itu kayak ada energi yang mendorong saya. Tetapi begitu saya tidak Hmm. melakukan pelayanan selama 3 tahun, itu saya itu malah capeknya 2 kali lebih capek gitu. Itu pengakuan dia. Hmm. Kemudian apa yang dia lakukan? Akhirnya di kepengurusan, kebetulan baru dilantik tahun ini, kepengurusan tahun ini di paroki tersebut, dia minta menyodorkan diri jadi ketua lingkungan. Wis. Dia masuk masuk yang bagian yang tadi itu dia. Saya sengaja Pak Paulus katanya. Saya mau jadi ketua lingkungan karena saya merasa saya itu kalau nggak jadi pengurus, nggak membantu. Kebetulan ketua lingkungannya kosong, ditawarkan siapa yang mau, akhirnya dia dia mengajukan diri menjadi ketua lingkungan. Jadi kembali lagi, ya, kalau kita definisikan bersama sebetulnya, sepakat nggak kita lihat bahwa lelah itu adalah sebuah anugerah, sebuah berkat tersendiri gitu. Hmm. Kan nggak teman-teman? Coba, coba. Kira-kira ada nggak yang nggak sepakat gitu? Boleh dong. Ngobrol. Kita ini di warung kopi boleh ngobrol ini. Kalau ada Hmm. nggak sepakat boleh. Pak, saya nggak sepakat loh, namanya capek kok, gitu kan. Tetapi Atau kebalikannya, konfirmasi bahwa capek itu adalah sebuah panggilan untuk semakin mendekat ke beliau kan juga bisa. Ya betul, kan? nah, itu dalam Iya. dalam konteks ayat Injil memang begitu. Tetapi sering kita ini juga mm, harus harus dikasih bentuk yang realnya gitu kan. Hmm. Jadi pertanyaan yang sama juga, kalau misalnya apa yang terjadi kalau saya tidak mau menjalani pelayanan gitu kan? Aha. Kalau Ya. kalau dalam suatu proses saya meninggalkan pelayanan, sama. Apa yang terjadi kalau saya nggak jadi? Saya nggak jadi pelayan gitu. Nah, ini menarik nih. Kalau atau lebih konkretnya nih, kalau Pak Anton ditunjuk sebagai ketua lingkungan dia nggak mau, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi kalau Pak Anton itu ditunjuk sebagai ketua lingkungan dia nggak mau? Ya, karya Tuhan terus pasti akan berjalan dan akan tergantikan dengan seseorang yang lain. Ya, itu memang betul sekali. Karya Tuhan itu ada kita, nggak ada kita, dia akan tetap berjalan, Mas Yudi. Jadi sebetulnya pertanyaannya, Tuhan itu tidak bergantung kepada kita. Justru kita ini yang diundang untuk ambil bagian dalam karyanya. Jadi kalau kita tidak mau terlibat, apa yang terjadi? Ya kita nggak dapat berkat. Kita nggak mengalami perubahan-perubahan tersebut. Itu saja. Jadi kalau kita tidak mau terlibat, itu mirip dengan perumpamaan talenta di Matius ayat 25, 14 sampai 30 itu disebutkan yang mengenai 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Mungkin teman-teman ingat. Hmm. Ada satu orang yang punya talenta tapi tidak menggunakannya. Jadi dia memiliki peluang, tapi dia tidak memanfaatkannya. Hmm. Apa yang terjadi? Yesus dalam perumpamaan itu menggambarkan bahwa talenta itu diambil dan diberikan kepada orang yang mau mengembangkannya. Jadi berkatnya tetap ada. Berkatnya itu kayak buah itu berbuah setiap hari, cuma tinggal kita itu mau metik atau enggak gitu. Hmm.
Jadi memang memang menariknya di situ. Nah, ini menarik. Eh, terus bagaimana kalau lelah? Nah, ini menarik, pengalaman yang di-sharing oleh Pak Tony ya. Bagaimana kalau capek, lelah, bosen? Terus gimana gitu kan? Konkretnya gitu. Kalau kita capek gimana? Lelah, bosen. Mungkin ada yang mau sharing dulu tips sebelum sebelum kita lanjutkan. Ya, silahkan Bapak Ibu, teman-teman ini menjadi Pak Tony, ini menarik sekali nih. Saya boleh sharing ya? Oh, silakan oke, Pak. silahkan. Boleh, boleh. Ya, Mas Tony itu mentor saya sebenarnya. Wes. Mentor saya di Iya, iya, KPMK, iya. KAJ. Ah, Monggo. saya kok belum merasakan lelah ya. Wes. Artinya begini, saya sejak muda memang aktif di paroki, di KAJ, terus ke Bogor, pindah aktif lagi di Bogor. Nah, eh, kenapa saya telah sendiri, kenapa saya tidak merasa lelah? Pertama-tama karena memang saya suka gitu. Mhm. Suka artinya memang saya tidak mau bisa diam di rumah gitu. Mhm. Saya suka apalagi melayani ya. Tahun lalu saya diminta setelah saya kabur dari gereja, artinya tidak aktif karena saya pernah ngambek, ngambek anak saya waktu mau dibaptis ternyata bertele-tele sehingga saya bawa anak saya ke Jogja, baptis di Jogja. Dan itu saya agak ngambek sama gereja. Tetapi tahun lalu saya dipanggil kembali untuk menjadi pengurus di lingkungan. Ternyata di lingkungan itu lebih banyak problem real yang kita jumpai. Dan saya merasa tidak tidak lelah, malah malah menarik gitu. Saya diminta untuk menjadi seksi kerasuran keluarga, merangkap jadi wakil ketua lingkungan karena ketua lingkungan agak sibuk, jadi saya membackup untuk kegiatan-kegiatan lingkungan. Dan yang terpenting adalah bagaimana membina keluarga-keluarga yang ada di lingkungan. Ternyata problemnya banyak. Mhm. Dan itu membuat saya menarik gitu, membuat saya tertarik. Oh, ini ternyata lebih real, lebih lebih apa ya, lebih nyata gitu. Nah, ini yang membuat tadi ya lelah. Saya belum merasa lelah, malah tertarik untuk menangani hal-hal yang memang konkret di lingkungan ya. Kalau di tingkat keuskupan, paroki itu problemnya hanya problem-problem yang biasa saja yang tidak apa ya, tidak terasa langsung gitu. Tapi kalau di lingkungan, saya bertemu dengan keluarga yang mau bercerai, keluarga yang sudah tidak harmonis, keluarga yang tinggal sendirian. Ternyata itu lebih menarik gitu. Mhm. Saya kira ini eh, sharing menurut saya agak berguna juga untuk teman-teman kalau mau real melayani memang di lingkungan. Baik, Pak. Tetapi puji Tuhan tadi kemarin bulan Januari saya diangkat lagi di paroki untuk menjadi ketua seksi hubungan antar agama dan kepercayaan. Pak Niko, tahan dulu Pak Niko. Pak Niko, Ya, tahan dulu. Ini sekalipun betul bahwa sharing harus kita dengarkan, tetapi saya pengen denger itu kenapa ngambek gitu. Ngambek itu kan proses pergumulan juga. oh iya. Ya, Jadi boleh gini, 1-2 menit ngomongin tentang ngambek dulu, kemudian menjadi titik balik untuk kembali lagi. ya. Mulai dari sekarang. Berarti akhirnya Jadi mulai. tahun 2002 itu anak saya yang kedua lahir yang terakhir. Hmm, Saya mau mendaftarkan untuk dibaptis karena itu penting. Menurut hmm, saya itu penting. ya, Pembaptisan itu penting. ya. Tapi ternyata bertele-tele. Padahal Hmm, saya adalah senior di lingkungan saya gitu. Sebelum hmm, berdiri di lingkungan saya sudah ada gitu. Dan saya aktif. Eh, Banyak persoalan-persoalan apa namanya yang menyangkut apa namanya administrasi. hmm, Administrasi yang belum belum selesai. Saya bilang oke nanti saya selesaikan. Tapi tolong anak saya dibaptis dulu. Nanti saya selesaikan. Tetap tidak mau mereka. Selesaikan dulu administrasinya. Akhirnya saya telepon mertua saya di Jogja, Pak, putumu belum bisa dibaptis. Ya udah ke sini aja baptis di sini. Nah,
itu saya berapa tahun, mulai dari 2002 sampai dengan 2021, 22 baru saya mulai sekian tahun saya di luar, tetapi beruntung saya tidak meninggalkan gereja. Saya hanya saya hanya tidak mau terlibat ke kegiatan di Oke, gereja, oke, oke. tetapi saya membangun Gus Durian Bogor saya bangun, kemudian aliansi Guyub Beragam saya bangun dengan teman-teman yang beragama lain gitu. Setelah itu baru saya dipanggil lagi ke lingkungan untuk membantu lingkungan. Dan Oke, saya pikir ya inilah saatnya ya. Saya mulai mengoreksi diri sendiri bahwa ngambek itu nggak benar. Ngambek itu nggak benar. Ngambek itu nggak benar artinya, loh, kenapa begitu ya? Oh, ternyata emosi saya kurang terkontrol waktu itu. Ya udah, sekarang oke, saya akan bantu. Apa yang bisa saya bantu? Oh, Pak Niko jadi ketua lingkungan karena wakil ketua lingkungan karena ketua lingkungan sibuk bekerja. Pak Niko membackup semua kegiatan. Siap, saya bantu. Sampai oke, dengan sip. hari ini saya masih menjadi wakil ketua Boleh. lingkungan 2 periode. Oke, Tetapi tahun ini juga saya diangkat jadi ketua seksi HAT paroki Keuskupan Bogor, paroki Katedral Bogor. oke, terima kasih. Poinnya Jadi, dapat banget. Sebenarnya ini bisa kita menelusur sampai kemudian ke tahapan bahwa itu pasti momen keren itu. Ngambek itu nggak bener itu. Tapi itu poin nanti yang kita bahas. Kemudian berikutnya, tadi itu saya sempat terpikirkan bahwa ada masa bahwa ada cerita tadi Pak Niko kalau ngomongin di pelayanan itu di lingkungan karena real real problemnya sebetulnya gitu ya, real ya, problemnya itu di lingkungan. Nah, ya, boleh juga dapatkan kesan-kesan dari Bapak Ibu teman-teman di pengurus lingkungan supaya apa? Kalau dari pengalaman pribadi saya itu kan saya lebih banyak mengisi sesi motivasi. Artinya di level stamina kita menjaga level stamina umat itu pengurus itu kan dengan games macam-macam. Tapi begitu selesai dari sesi rekoleksi, pulang kembali ke lingkungan itu problemnya juga sama. Maka ketika ketemu dengan Pak Paulus, beliau datang bukannya sekedar untuk apa ya, untuk sesi dimotivasi tapi beliau juga sudah ada tips-tipsnya bagaimana seorang pengurus lingkungan itu kemudian mengurai problemnya dengan yang teknikal. Jadi ini sesuatu yang menarik. Tapi sebelum ke sana, bolehlah Bapak Ibu teman-teman yang punya pengalaman di lingkungan ini dan mungkin juga menemukan kelelahan gitu. Dan belum selesai bahkan gitu ya. Boleh boleh seringkan. Pak Niko terima kasih ya. Pasti oke, nanti kita akan dapatkan sesi lagi untuk ngobrolin yang satu ini. ya, Siap, makasih Pak Niko. Ya, Teman-teman Bapak Ibu yang lain? terima kasih Pak Niko. Jadi Mas Yudi, saya tuh tertarik. Ini ada satu di chat itu juga menarik sekali bahwa ada teman Pak Diki menyampaikan itu lelah karena sulit umatnya mau diajak terlibat di lingkungan. Iya, 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 iya. Ya, em, ini juga salah satu hal yang mungkin kita bisa pelajari bersama karena zaman bergerak begitu cepat. Kebetulan 2 minggu yang lalu saya sempat membantu salah satu paroki untuk bagaimana seperti yang Mas Yudi sampaikan, lingkungan membuat pertemuan yang menarik. Mm-mm, ya. Nah, salah satu parameter penting dalam pelayanan, terutama di lingkungan, itu parameter pertama adalah kehadiran, keterlibatan. Nah, seringkali ini jarang diukur, jarang Mhm, ya. diukur oleh teman-teman lingkungan, baik teman-teman lingkungan maupun paroki keterlibatan. Kalau kita mau mengundang, mengundang siapa? Nah, zaman sekarang kita sudah berhadapan dengan banyak generasi, tapi seringkali cara mengundang kita hanya fokus kepada satu generasi. Nah, ini bisa ada tips dan triksnya. Kalau nggak salah, ada sesi keempat kita masuk ke situ. Tapi itu salah. Jadi ada cara. Artinya mungkin kita bisa bisa juga menggali sebetulnya kenapa dia tidak mau hadir. Apakah ada cara yang perlu kita perbaiki? Mhm, ya, ya, ya. Satu hal yang penting bagi teman-teman pengurus lingkungan, kehadiran umat dalam setiap kegiatan itu harus dirayakan. Yes.
Dirayakan. Ya. Harus dirayakan. Jadi harus dirayakan itu kalau ada orang yang nggak pernah hadir, kemudian tiba-tiba hadir. Ekspresi kita sebagai pengurus lingkungan tuh harus ekspresinya itu perayaan gitu. Wah, ini luar biasa, saya senang sekali. Teman yang saya tunggu-tunggu akhirnya bisa bergabung. Cuman kan sebaliknya kadang kalau kita dalam kondisi Tumben datang gitu. ini hanya modifikasi, jadi modifikasi itu acara-acara kecil seringkali efektif, ditambah dengan cara-cara mengundang. Ya. Itu teknis tadi Pak Mas Yudi. Tapi ya kembali lagi kepada tadi mengenai kita bicara lelah. Apa yang disampaikan Pak Nikolaus itu betul. Karena sebetulnya ada teorinya Pak Yudi. Salah satu pakar psikologi namanya agak sulit, namanya Mihaly apa susah bacanya. Saya baca bukunya. Jadi di bukunya itu dia menulis tentang flow. Flow itu adalah sebuah kondisi di mana pada saat kita melakukan sesuatu, ini tidak hanya dalam pelayanan, kita itu bahkan lupa waktu. Karena kita bisa fokus penuh, kita merasa terhubung. Kemudian kita merasakan maknanya pada saat kita melakukan pelayanan itu kita merasakan maknanya dan kita terhubung. Pada saat itu kelelahan itu hilang. Nah, tadi saya sekilas menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Nikolaus tadi. Kenapa tidak lelah? Karena ada hal itu. Jadi merasa terhubung, em, merasa ada manfaat yang dihasilkan, buah yang dihasilkan itu menimbulkan sukacita tersendiri. Jadi sukacita itu adalah buah dari proses. Eh, ini juga sering terjadi, terutama pada teman yang masih pada fase hadir kemudian terlibat di awal. Eh, ada teman-teman yang baru mulai terlibat, biasanya baru aktif, baru dapat siraman rohani, baru dari rekoleksi ya. Dia bersemangat banget tuh. Wah, saya ikut semua. Jadi begitu semua penawaran tentang pelayanan ditawarkan, dia ikut. Kelompok ini dia ikut, di sini dia ikut sampai habis waktu. Ya, ya. Nah, akhirnya bisa dipastikan ada fase dia akan mengalami yang tadi disebut lelah tadi, Mas Yudi. Nah, berarti ada tahap di mana dia sudah harus mulai memilih. Karena kadang-kadang teman kita karena lagi bersemangat, itu jangan-jangan beranggapan kalau saya melayani di tiga kelompok yang berbeda, saya tiga kali lebih dekat masuk surga gitu. Mungkin saya tiga kali lebih cepat masuk surga karena saya Oh, jangan. kalau balik lagi eh, kata kuncinya tahap ketiga yang kita sudah harus mulai rasakan setelah kita hadir, kita terlibat adalah terhubung. Artinya kita ini terhubung nggak dengan pemberi tugas? Jangan-jangan kita kita masuk jadi sekedar jadi aktivis saja, sibuk di mana-mana, tapi kita tidak terhubung. Nah, saya pun pernah mengalami masa-masa seperti itu, Mas Yudi. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya sangat apresiasi ya, yang disampaikan Pak Nicholas. Luar biasa itu. Gimana Hmm. teman-teman? Yang lain mungkin ada sharing lagi. Hmm. Pak Albert ya, Pak Albert Teguh. Kita udah siap. Lelah karena pernah disalahkan karena tugas saya sebagai sekretaris lingkungan membuat undangan terlalu mepet. Padahal waktu saya juga bekerja sehingga saya harus berbagi waktu untuk semuanya. Ya, ada momen lelah. Tapi Bapak tidak menyerahkan. Karena Bapak meskipun lelah, tapi mencoba maju. Ah, kembali lagi kepada topik tadi. Apa yang harus dilakukan pada saat kita lelah, Mas Udi? Itu yang Hmm. Ya, ya. Eh, momen keterhubungan itu menurut saya luar biasa. Kadang-kadang karena secara kita exciting di aktivitasnya, di kegiatannya, kita merasa terhubung, kita merasa bisa
menyemangati orang, merasa bermakna juga kehadiran kita bagi orang lain. Kemudian aktivitas itu begitu kita larut, tapi kita juga nggak terhubung sama yang di atas. Itu menurut saya juga sebuah godaan juga itu. Jadi kita aktif sebagai pribadi yang bisa hadir di banyak tempat, tetapi kemudian menjadi kering oleh karena kita nggak kembali ke sana gitu. Nah, belajar dari yang disampaikan Pak Anton tadi, Hmm. kita tarik lagi tuh journey-nya Pak Anton tadi. Pada puncak kelelahannya dia yang tadi dia sharing sama istrinya bahwa udah setengah frustasi. Jadi kalau udah puncak kelelahannya dia itu, apa yang Hmm. dia lakukan di situ? Dia mendapatkan kutipan melalui rekoleksi dan dia doa, jujur dia doa. Saya nggak tahu doanya apa, tapi dugaan saya dari ceritanya dia doanya udah orang frustasi. Hmm. Dugaan saya dia berdoa, Tuhan saya capek, gitu kan? Hmm. Saya yakin karena dia menyampaikan, Pak saya waktu itu berdoa dan saya itu udah curhat habis-habisan gitu kan. Pada doa itu dia Baik. curhat habis-habisan. Tapi sungguh luar biasa karena memang itu yang dikehendaki. Itu yang dikehendaki. Jadi datanglah kepada aku kamu yang letih lesu itu sebetulnya itu. Jadi datang. Gimana datangnya? Ya melalui doa, curhatlah gitu kan. Di fase-fase awal saya pernah juga pertama kali aktif itu ya semuanya berjalan begitu saja. Eh, Seperti orang ya pokoknya menjalankan kewajiban. Tetapi eh, akhirnya menemukan fase lelah itu juga sehingga kita juga harus memilah. Hmm. Kembali, kita harus kembali seperti undangan tadi. Kalau lelah terus gimana? Ya kita berdoa. Nah, mungkin bagi teman-teman, apakah fase lelah ini membuat kita menjadi terhubung dengan Tuhan, seperti undangannya? Mungkin bisa. Hmm. Kira-kira momen lelah ini apakah membuat kita menjadi lebih terhubung dengan pemberi tugas kita? Kita ngadu nggak sih? Kalau kita disuruh bos kita di kantor, nggak bisa melakukan, pasti kita balik ngadu, bos, perintahmu ini nggak masuk akal, gitu kan? Saya nggak bisa menjalankan gitu. Atau bisa jadi kita komplain ini nggak cocok. Pasti kita ada interaksi dengan pemberi tugas. Apakah pada momen-momen itu kita berinteraksi dengan pemberi pekerjaan? Hmm. Ya, 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 ya. Teman-teman Ya. yang punya momen lelah yang saya ingin menimba pengalaman dari teman-teman, kira-kira ini juga bagus ini. Pak Hendra menyampaikan kalau lelah saya sharing ke komunitas untuk meluapkan keluh kesah dan berdoa. Pertanyaan saya, setelah itu apa yang dirasakan Pak Hendra? Gitu. Mungkin Pak Hendra mau sharing ini karena menarik ini. Saya sharing ke komunitas meluapkan keluh kesah dan berdoa. Pak Hendra, setelah berdoa apa yang terjadi? Apakah problemnya selesai atau bagaimana? Selamat malam. Mungkin setelah sharing berdoa, plong aja ya Pak ya. Plong Yes, merasa Bang. beban itu jadi nggak nggak di saya semua gitu. Setidaknya saya sudah sharing, sudah berdoa, kayak berbagi beban lah, Ya, kayak berbagi beban. Kadang kita juga di pelayanan kan nggak bisa membahagiakan semua orang ya Pak. ya, Kadang ada juga yang nggak setuju, ada yang ngancem mundur, ada yang berasa tua, saya mau pensiun segala macam. Ya itulah dinamika gitu. Tapi ya dengan adanya itu saya rasa sih penting adanya komunitas ya, dan saya juga apa ya tertarik dengan adanya ruang ngopi ini. Jadi kita bisa berbagi keluh kesah gitu apa yang kita alami di pelayanan, Mhm. karena hampir semuanya
Ya itu yang kita alami, dipojokin, dijorokin, terus tapi nggak dihargai, ada dinamika ngancem mundur Hmm. dan sebagainya. Nah, itulah pelayanan karena Iya, yang menarik sekali Pak Indra. digaji juga. Luar biasa. Terima kasih luar biasa. Kagak terbuka itu benar murni gitu. Hmm. Yes. Pak Indra makasih. Pak Paulus, Pak Tony, dan teman-teman yang lain. Bapak Ibu yang lain. Salah satu pengalaman yang sungguh meneguhkan, khususnya di gereja Katolik, itu adalah momen sharing. Dan catatan sharing itu kita dikasih tahu kan, menjadi pendengar yang aktif. Dan ruang menjadi pendengar yang aktif, itu di luar sana nggak banyak. Karena biasanya kan kita pengen didengarkan, pengen ngomong gitu kan. Dan di gereja Katolik itu apa? Itu sebuah warisan yang luar biasa. Sebuah warisan yang luar biasa yang ketika kita di pelayanan itu secara otomatis itu menjadi pendengar yang aktif gitu. Mendengarkan cerita orang dan bersamaan kita mendengarkan menjadi pendengar yang aktif itu ternyata apa ya? Roh Kudus itu hadir di momen yang itu gitu. Sehingga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali bahkan kehadiran itu sendiri sudah menjadi berkat bagi orang lain. Tadi Pak Hendra cerita, ibaratnya kan datang mau berkeluh kesah gitu. Nah kita itu menjadi pendengar saja, ternyata menjadi berkat loh bagi orang lain. Dan saya yakin juga sebenarnya bukan hanya keluh kesah gitu. Bahwa itu tadi kehadiran aja diteguhkan gitu loh. Ya tuh datang ngopi bareng gitu nggak ngomong apa-apa terus salaman pulang gitu kan lucu banget, lebih lucu lagi kan kalau kayak gitu kan. Makanya ngopi itu ya kadang-kadang ya ya duduk aja di situ dengerin gitu, wes maaf biasa nggak ngomong apa-apa gitu, tapi kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Bapak Ibu itu menjadi ruang bagi kita untuk apa ya, ya tadi itu kalau Pak Indra menjelaskan aku tuh menceritakan pengalamanku dan merasa diterima, itu udah selesai loh. Wah, itu warisan gereja yang luar biasa menurut saya. Dan kita merasakan itu gitu. Itu sih. Mungkin ada Pak Paulus atau teman-teman yang lain yang Ini boleh kasih komen juga. yang menarik Pak Heksayanto, Heksayanto, Hekayanto ya. Mohon maaf Hmm. kalau saya spellingnya keliru. Menarik, bagaimana kalau yang tidak merasa lelah, bolehkah? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, menanggapi cerita Pak Nikolaus Laga tadi, menarik sekali. Beliau itu cerita cerita bahwa dalam pelayanan sampai hari ini masih sangat membara. Artinya, eh, momen Pak Nikolaus menemukan yang tadi disebut flow. Jadi menemukan bentuk. Kebetulan Pak Nikolaus sudah menemukan bahwa di dalam proses pelayanan fokus kita itu bukan kepada problemnya. Fokus kita itu bukan kepada manusianya. Fokus kita itu kepada ketaatan kita menjalaninya. Jadi kalau dari cerita-cerita teman-teman itu, lelah itu terjadi pada saat fokus kita itu geser, Mas. Mhm. Ya, Fokus kita geser, dalam pelayanan fokus kita bergeser, bukan kepada ketaatan, bukan kepada yang, kesetiaan. ya, bukan pada kesetiaan, tetapi fokus kepada hasil, fokus kepada pujian, fokus kepada kesempurnaan. Tadi ada yang menuliskan juga, gimana kalau umat yang saya undang nggak mau datang? Ya sudah, didoakan. Hasil pujian dan kesempurnaan itu yang seringkali menghentikan kita. Kita coba menyenangkan semua orang gitu. Kadang-kadang terjadi pada saat kita mencoba melihat prestasi yang tampak terus tidak tercapai, kita lelah. Hmm. Kalau kita amati dari teman-teman yang merasa lelah. Tapi kalau kita fokus kepada prosesnya, eh, mungkin Mas Yudi malah bisa cerita kan, baru-baru ini salah satu eh, problem yang kita tangani, kita pecahkan
ada satu lingkungan di paroki kami itu menjalani konflik sudah hampir 3-4 periode kepengurusan. Ya. Dan kita berusaha keras memberikan pendampingan kepada para pengurus yang baru, bahkan sampai ngancam pecah dan lain sebagainya. Tetapi dalam prosesnya kita melihat bahwa tadi, pada saat para pengurus ini sudah tidak fokus kepada yang kelompok yang mengeluh, yang tukang komplain, yang tukang nyinyir itu tetap ada dia. Mhm. Tetapi pengurus yang baru itu memutuskan untuk fokus kepada domba-domba yang mau dilayani dulu. Fokus kepada itu. Lambat laun hasilnya sungguh menggembirakan. Ya. Circle yang tadinya 50-50, hasil akhirnya bahkan sekarang udah 90-10. Kenapa? Karena situasinya, nuansa yang dibagikan tuh bukan bukan nuansa konflik, tapi sudah nuansa kegembiraan dan sukacita. Mungkin Mas Yudi bisa ceritakan juga itu. Mhm. Jadi rupanya di sepanjang kegiatan aktivitas lingkungan itu selalu aja ada sesuatu yang apa ya, yang nggak sempurna lah sebutannya gitu kan. Sama seperti keluarga itu nggak ada yang sempurna, tapi orang tua juga nggak ada sempurna, anak juga nggak ada sempurna. Dan itu menjadi kontribusi yang luar biasa untuk saling melengkapi gitu. Nah, seringkali juga sebagai pengurus lingkungan itu kan juga dalam tanda kutip kan kita kan juga punya pembanding gitu. Wah, sana lingkungan sana seru, lingkungan sana rame, lingkungan sana rame gitu kan. Kan itu juga memicu kita untuk gimana caranya gitu loh. Sampai kemudian kita fokusnya pada problem yang ada gitu. Dan karena kita fokus pada problem yang ada, sehingga kita seolah-olah melupakan pada sebagian besar umat yang mestinya juga kita layani gitu. Nah, karena kita fokus pada problem, maka kemana-mana yang dikeluhkan ya itu-itu saja gitu. Itu kayak jebakan juga sebenarnya. Nah, ketika kemudian kemudian menyadari bahwa saya itu sebenarnya kan melayani Tuhan. Melayani Tuhan, utamanya melayani Tuhan. Dan kemudian Tuhan hadir dari setiap pribadi-pribadi yang datang itu. Nah, salah satunya ketemu dengan pribadi yang sedang tidak apa ya, sedang tidak on the track-nya versinya kita gitu. Dan itu bisa sungguh-sungguh apa ya, merebut perhatian kita gitu. Sehingga kemudian ketika cerita sharing bersama, saling mendengarkan, kemudian diingatkan bahwa ada begitu banyak orang yang kemudian tidak terperhatikan oleh karena sebagai ketua lingkungan, sebagai orang lingkungan, itu seolah-olah terjebak pada pengalaman itu, pada pada kasus itu. Sehingga ketika kesadaran itu muncul, kemudian oke, beralih pada fokus yang bagaimana bisa berkontribusi pada umat yang lain, dan perlahan-lahan kemudian itu juga menjadi kesadaran baru dan merasakan Tuhan itu hadir. Karena saya tidak lagi mengandalkan harus membereskan masalah, tetapi apa yang bisa aku kontribusikan kepada lingkungan. Menurut saya itu apa apa ya, switching kondisi di mana mengubah itu Ya, kesadaran bahwa oke, itu menjadi ya itu karena didengarkan juga, ada orang yang mau mendengarkan juga gitu. Itu momen yang Mas yang Yudi, ah, menentukan. Pak Tony kayaknya mau sharing sesuatu yang menarik dan saya yakin ini pasti bisa juga menjadi referensi. Terima kasih Pak Tony mau berbagi. Silakan Pak Tony. Ya, izin sharing Pak Paulus dan Mas Yudi. 10 tahun yang lalu saya pindah dari Pasar Minggu ke Paroki Villa Melati Mas Ambrosius. Parokinya baru, gedung baru, semangat. Saya mendaftar jadi fasilitator. Nah, di lingkungan ada 4 fasilitator untuk 25 kakak. Tugas kami setiap bulan membawa pendalaman iman, materi dari paroki. Periode pertama, kedua, ketua, saya lihat, loh, kok yang datang cuman 5 kakak, artinya hanya 10 orang. Saya sedih sekali, padahal kita sudah berusaha. Kemudian waktu rapat Dewan Paroki, saya tanya, Romo, bagaimana mengaktifkan umat kami? Romo hanya melihat di Zoom dan tidak menjawab. Oh, berarti saya harus pikirkan sendiri ini.
Padahal saya rajin ikut pembekalan, tiap seminar saya ikut, saya sharing. Kemudian saya pikir baik, saya akan sharing membawa kepada Tuhan. Lalu saya doakan Tuhan, sentuhlah umatmu. Saya hanya alat, bukan apa-apa. Nah, tahun lalu kami mengadakan Emmaus Journey. Tiap bulan baca kitab suci, sharing. Ada 10 kakak yang hadir. Bagus. Tahun ini, Emmaus Journey udah selesai. Kami bikin acara Kamisan. Tiap Kamis buka kitab suci, sharing, baca-bacaan, lalu sharing 2 jam. Saya kaget, oh ibu-ibu tuh kalau hadir suka curhat. Ya nggak apa-apa ya Mas Tri ya, mendengarkan dia. Yes. Bulan Mei kemarin, kami melakukan doa rosario sebulan. Nggak berhenti dari rumah ke rumah. Yang hadir 20-25. Saya berdoa, Tuhan terima kasih. Memang ini baru 30% ya, karena yang lain punya anak kecil, nggak mungkin ditinggal. Pulang malam nggak mungkin, atau lagi studi S2. Tapi saya berdoa, 10 kakak yang ada itu aktif. Kerja bakti, jaga parkir, penata laksana, dan tiap malam berdoa, saya bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau menjawab kelelahan saya. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Dan betul ya, yang saya simpulkan dari teman-teman itu juga dialami oleh Pak Tony ya. Lelah itu berarti kita itu diundang ya. Jadi lelah itu sepertinya memang diciptakan agar melalui rasa lelah kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak, kemudian berkomunikasi kepada pemberi tugas. Apakah arah yang saya lakukan ini sudah sesuai? Apakah tadi bisa jadi apa yang kita lakukan fokusnya sudah bergeser melalui dialog pribadi tadi. Puji Tuhan teman-teman juga tadi sharingnya apa? Menemukan meskipun dalam konteks yang berbeda-beda menemukan. Jadi kesimpulannya lelah itu sekali lagi adalah sebuah berkat. Lelah itu berkat. Nah, ini menarik juga secara teknis. Saya yakin secara teknis teman-teman juga perlu sharing juga. Ini salah satunya dari Pak Diki. Di awal-awal sesi, beliau menuliskan, saya masuk ke pengurusan jadi ketua lingkungan karena nggak ada yang mau. Terpaksa menerima dan menjalani sudah hampir 2 periode. Nah, hingga saat ini saya bingung mendapatkan calon pengganti karena banyak yang nggak mau jadi pengurus, katanya gitu. Nah, sering terjadi. Izin Pak Diki nanti kalau berkenan dicatat nomor WA saya akan sharing apa yang teman-teman lingkungan sudah lakukan yang cukup efektif. Karena sekali lagi kita harus melihat jangan lompat jadi pengurus dulu. Fase sebuah lingkungan seperti yang digambarkan tadi. Bagaimana prosentase umat yang hadir? Bagaimana fase umat yang terlibat? Bagaimana fase umat yang terhubung? Kemudian juga secara teknis, kadang-kadang pada saat kita mengajak, itu tidak jelas apa yang mau kita berikan, apa yang kita minta. Belajar dari pengalaman teman-teman pengurus di tingkat paroki yang kesulitan menyusun seksi. Jadi biasanya pada saat mereka menyusun seksi ini, ayo ikut jadi tim saya di bagian ini gitu. Jadi seksi litbang misalnya, ayo. Biasanya respon pertama yang ditanyakan oleh yang bersangkutan itu apa?
Pak tugasnya ngapain gitu. Nah, yes, pokoknya ikut aja dulu, enak kok, rame-rame gitu, ikut aja dulu gitu. Nah, lah yang ngajak aja nggak tahu tugasnya loh, apalagi mau dibawa kemana nih gitu kan, yang ngajak aja. Jadi responnya orang biasanya kalau diajak ke sesuatu yang nggak jelas, ya munculnya bisa jadi menolak ataupun ikut karena keterpaksaan. Dan sering terjadi di tengah perjalanan berganti minat. Karena apa? Oh, ternyata saya nggak cocok di bidang ini, Pak. Saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya pengetahuan di situ. Bagi saya itu sulit sekali menjalani pelayanan di situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, secara teknis banyak yang kita masih bisa eh, diskusikan, tetapi sekali lagi terkait lelah tadi balik lagi. Kita sudah masuk 15 menit sebelum berakhir, mungkin Mas Yudi bisa wrap up mengenai kelelahan ini. Sebentar, Bapak Ibu, banyak hal yang membuat kita merasa apa ya, capek atau lelah tadi itu. Dan dari sekian banyak kita dipilih atau terpilih, dipaksa atau terpaksa kemudian menjadi terlibat di kepengurusan. Kemudian kita menemukan masa-masa di mana kok kayaknya sulit sana, sulit sini, masalah sana, masalah sini. Dan sebagian juga kita kemudian merasakan kelelahan atau capek ke situ. Dan ternyata capek itu atau lelah itu sebuah undangan sebenarnya. Sebuah undangan untuk kembali memurnikan motivasi, memurnikan kembali motivasi kita. Ya kita bisa aja berangkat dari manapun motivasi yang kita miliki. Tapi di ujungnya, ketika kita menemukan semuanya itu, kita akan menyadari bahwa kelelahan itu sebuah panggilan untuk kembali ke kemurnian. Bahwa kita melayani yang di atas. Dan ekspresinya kepada pelayanan kita kepada sesama itu. Dan semoga kita diingatkan saja bahwa setiap kelelahan yang muncul, ketika rasa capek yang muncul, atau mentoknya itu terjadi, kita kembali kepadanya dan berdoa untuk proses kemudian dimurnikan kembali. Ya, Itu menurut saya, jadi lelah itu baik. ya, Artinya kita sudah bertumbuh di dalam pelayanan. pelayanan. Ya, Kita sudah satu tahap lagi. Kalau kita merasakan, tentu intensitas kelelahan 2 tahun yang lalu, pada saat awal-awal kita melayani dengan saat ini, 2 tahun yang akan datang, itu tentu berbeda. Tetapi lelah itu menunjukkan sebuah pertumbuhan bagi seorang pelayan. Lelah itu cara Tuhan meminta kita datang kepadanya, dan lelah itu cara Tuhan mengoreksi cara kita melayani lelah itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita meninggalkan topik ini, akan sangat baik kalau teman-teman mau sharing. Kira-kira dalam sesi kurang lebih kita 1 jam 15 menit ini, apa kesimpulan yang teman-teman bisa petik Mhm. sebagai inspirasi bagi kita bersama? Saya berharap teman-teman mau sharing, menuliskan kesan, menuliskan inspirasi yang bisa menguatkan kita bersama mengenai topik kita hari ini. Apa yang Bapak, Ibu, adik, kakak dapatkan melalui sharing pada malam hari ini? Silakan eh, ketik melalui kolom chat supaya kita bisa dikuatkan bersama. Karena melalui sharing, melalui interaksi, itu sangat menguatkan kita bisa saling mendampingi, saling menyemangati satu sama lain.
Terima kasih Pak Tony. Sungguh luar biasa. Jadi Tuhan itu baik. Kalau lelah ya istirahat. Iya, 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 Betul. iya, iya. Lelah ya istirahat. Memang waktunya kita berhenti, berdiam diri, berkomunikasi. Eh, Pak Nicholas Aldo, pelayanan itu menyenangkan. Mungkin banyak bumbu-bumbunya yang tidak bisa kita terima, tetapi itu proses. Setuju. Jadi itu adalah proses. Kita bumbu itu istilah yang bagus ya. Kalau kita digodok itu pasti ditambahin bumbu supaya makin manis, makin asin, makin gurih. Itu sebuah bentuk supaya hasil akhirnya masakan itu menjadi sesuai dengan lidah yang menikmati. Wah, luar biasa. Eh, itu dari Tangerang. Ma, Yunita ketika telah saatnya kita isi kembali rekoleksi atau retret. Rekoleksi paling singkat yang bisa kita lakukan secara instan adalah seperti yang Pak Tony tadi sampaikan, berdiam diri dan berdoa. Ya. Rekoleksi paling cepat yang bisa kita lakukan. Pak Mhm. Manus menyampaikan fokus melayani Tuhan saja. Percaya Tuhan bekerja. Amin. Kemudian Bu Maria bilang menjadi pelayanan sesuai talenta sepertinya akan selalu melayani dengan sukacita. Mhm. Ya, 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 ya. Ya. Memang kecemplung atau dipilih dipaksa itu pada umumnya merupakan sebuah cara Tuhan memanggil. Ya. Kita sering sering dengar kita itu dipanggil, tapi caranya kan macam-macam. Ada yang harus sekali lagi ada yang diteriakin. Tuhan itu mungkin berteriak kepada kita, bahkan mungkin ada yang ditarik, dibetot gitu. Digeret-geret ya. Geret-geret itu cara memanggil. Ya, Ya. bergantung kepada kita prosesnya gitu kan. Oke, sip. Pak Nicholas, Mas Pur, lelah normal manusiawi, never ending story. Lelah ya luar biasa. Setuju. Mhm. Menurut saya lelah itu sekarang sudah dijadikan semangat untuk mengabdi. Setuju juga. Kemudian Pak Roni, Pak Nicholas menjadi pengurus untuk menyenangkan Tuhan karena dia baik. Baik, luar biasa. Oke. Ada usul dari Pak Ada Reksa. usul. Ya, Pak Paulus, di sini kayaknya ada Romo Romo Safi deh. oh, Soalnya Romo itu sudah datang? sebentar. Romo. Eh, Eh, selamat malam. Selamat malam, Romo. Nanti berkat juga. Hari ini kita bersyukur lagi ya. Dapat Kayak Ya, berkat nanti dari Romo. leb- lebih tepat kan kita masih ada waktu nih. Boleh nggak Romo 5 menit menanggapi omongan warung kopi ini, Romo? Monggo, Romo. ya, selamat malam semuanya. Salam kenal. Salam kenal, Romo. Ya, saya dapat undangan. Saya tertariknya dengan ini. Selain kopi ada singkong rebus atau singkong goreng, tapi tidak ada tuh di tempat saya ya. Nah itu lagi minum tuh. Hanya di gambar saya cukup lah. Baik, Pak Paulus Dobel nih ya namanya. Ya, Paulus Romo. Firmanto dan Paulus Triwahyudi. Boleh saya nanggapi, pertama begini dulu, apresiasi untuk acara ini dan juga untuk semua aktivis ya yang terlibat di paroki masing-masing, di lingkungan ataupun di seksi atau apa judulnya lah, baik di tingkat lingkungan wilayah paroki keuskupan gitu ya. Jadi apresiasi untuk semua. Ada satu dua catatan yang mungkin saya bisa tambahkan kaitan dengan perikop ya. Kaitan dengan perikop itu konteks lelah dan beban berat yang Yesus baca pada waktu itu adalah ketika eh, umat Yahudi itu mengalami banyak tekanan. Sebut saja misalkan hukum Taurat ya yang jumlahnya banyak gitu ya. Kemudian peraturan-peraturan orang-orang Yahudi lainnya itu sangat membuat tekanan dan mereka pasti lelah. Kemudian juga dengan sistem pemerintahan Romawi, pungutan pajak dan mereka harus terus bekerja keras dan sebagainya. Nah, Yesus melihat fenomena gejolak sosial dan sangat
dalam arti tertentu mereka perlu dibantu secara rohani, maka muncullah Yesus dengan sabda itu gitu ya. Jadi Yesus ingin memberikan satu dalam tanda petik jalan keluar gitu. Maka dibacakannya tadi firman tadi, marilah kepadaku dan seterusnya dan seterusnya. Jadi konteksnya memang ada satu situasi di mana Yesus bisa membaca masyarakat butuh sesuatu yang melegakan. Maka hadirlah Yesus itu. Itu singkatnya seperti itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan banyak sharing tadi, sejak kecil saya juga melihat ayah saya sendiri menjadi ketua lingkungan seperti itulah. Jadi dinamika itu bukan baru bagi saya, dan kalau hari ini judulnya masih kayak gitu, ya ternyata gereja kita ini istilahnya begini, dinamis ya. Tidak ada hal yang baru gitu, tetapi ada kebaruan yang diciptakan oleh masing-masing generasi. Ya, kalau dulu mungkin terbatas sekali soal motivator ya atau apapun, tapi sekarang tuh kan bejibun ya istilahnya ya, seperti tadi bacaan-bacaannya banyak dan sebagainya. Kalau dulu kan sangat-sangat sangat sempit, sangat sedikit gitu ya, dan para pengurus butuh itu. Nah, tetapi sekarang kan udah begitu banyak gitu ya. Nah, ada satu hal yang menarik, kebetulan dua fasilitator kita namanya Paulus ya. Jadi begini, Bapak Ibu, ketika Paulus dibutakan ya, ketika di jalan Damaskus itu dia dibutakan oleh Tuhan Yesus, itu sebut saja dalam konteks lingkungan atau kepengurusan itu yang disebut dijeblosin, dijorokin, diapain lah terserah apapun judulnya, tapi Anda jadi pengurus itu ya. Nah, menurut salah satu tafsiran, ketika Paulus itu dibutakan, proses itulah yang dinamakan proses yang namanya transformasi bagi diri Paulus. Jadi banyak hal yang Yesus berikan pada waktu dia buta gitu. Pada waktu dia dibutakan, dijeblosin atau apapun itu. Tadi kan terjawab tuh. Ada salah satu sharing yang saya simak tadi, ternyata sharing siapa, Pak Anton kalau nggak salah. Ternyata dia nggak tahu apa-apa, akhirnya dia banyak tahu dan akhirnya dia memberitahu gitu. Itu kan sesuatu yang keren banget gitu loh. Nah, jadi proses di mana Paulus dibutakan itu adalah proses di mana dia mengalami katekese dari Tuhan Yesus yang begitu intens. Makanya kita lihat, kok kenapa dia begitu pintar? Oke, dia pintar dalam hukum Taurat lah. Tapi hukumnya Yesus sendiri, di mana dia belajar? Itu kan pertanyaan yang luar biasa. Maka pada saat itulah dia mengalami yang namanya pertumbuhan, transformasi. Sama atau idem dengan apa yang dialami oleh Bapak Ibu di sini. Saya baca chatnya semua itu adalah suatu ungkapan apresiasi cinta kepada gereja. Ya, jadi kemarin kita sudah rayakan hari Pentakosta. Para rasul juga orang yang biasa-biasa saja, nggak pernah khusus bahasa bahasa asing. Tiba-tiba ada Roh Kudus muncul dan dia bisa bahasa bla 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 seperti itu. Dan hari ini kita peringati satu hari sesudah Pentakosta adalah Maria Bunda Allah, Maria Bunda Gereja. Dan kita adalah orang-orang yang mencintai gereja. Maka dari itu kita bisa berkumpul di sini. Judulnya apapun ya, lelah, capek, boring, diomongin jelek, kinerjanya bla 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 begitu, tetap aja bahwa ada roh yang senantiasa Tuhan telah tanamkan dalam diri kita dan itu menjadi penyemangat ke depan. Oke, jadi terbuktinya kinerja kita itu baik atau tidak, tentu saja di belakang itu ada Roh Kudus. Makanya tadi disimak kalau nggak salah ada satu kalimat yang menarik. Ada kita nggak ada kita, gereja tetap jalan. Gitu. Artinya dinamika gereja, Roh Kudus ini terus menaungi hidup kita, terus menaungi gereja kita dimanapun kita berada. Itu saja dari saya, singkat padat jelas. Oh, satu lagi, kita ngomong-ngomong soal kering atau lingkungan. Ternyata saya baca-baca sejarah itu sejak tahun 1918 dipelopori oleh Pater Stalter, seorang Yesuit di Yogyakarta pada waktu itu. Dia itu berada di salah satu dusun yang pada waktu itu namanya Dusun Dukuh ya. Itu letaknya di Sleman dan di situ berkembang. Pada waktu itu kering itu dipakai hanya untuk katekese saja.
Itu saja, tidak ada yang lain-lainnya, tidak ada seperti kita di tahun 1918. Nah, kita di tahun 2025. Tentu dinamika yang sangat luar biasa, yang tentu saja banyak hal yang tentu saja menjadi sangat kompleks gitu ya. Jadi ini menjadi satu sumbangsi yang luar biasa. Kita bersyukur ada kering, ada lingkungan, digagas sudah sejak tahun 1918 di Jogja, dan kemudian sudah tersebar di mana-mana. Informasi saja, kemungkinan besar dulu tempat saya bekerja di Amerika Latin itu tidak ada sebut dengan jelas sistem kering ini, apalagi di Eropa bisa ditanya. Kita bersyukur di Indonesia ini tertata dengan rapi sistem kita. Artinya ada kering atau lingkungan dan itu database-nya luar biasa sekali. Bahkan terus terang salah satu tokoh Buddha kita, kalau Bapak Ibu kenal yang namanya almarhum Pak Arif Harsono, kalau kenal Samator Gas itu, Ya, betul. dia pernah cerita sama saya, Romo, apa resepnya? Kenapa gereja Katolik ini database-nya cukup bagus, dibilang gitu. Ya karena kami punya sistem lingkungan, saya bilang itu. Apa itu lingkungan? Coba saya jelaskan dan sebagainya. Dan akhirnya katanya dia mau studi banding seperti itu. Tapi artinya begini, artinya gereja kita itu punya sistem administrasi yang luar biasa, bahkan juga saya nggak tahu gereja tetangga ya, dan ini diakui karena dengan begitu gampang sekali untuk yang namanya sistem kepedulian itu, makanya terbentuk seksi dan sebagainya, karena di situ bisa dikontrol dan seterusnya untuk pelayanan, entah orang sakit, entah apapun lah istilahnya yang membutuhkan dengan urgent itu cepat sekali. Makanya konektivitas antara lingkungan, kondisi lingkungan dan umat lalu ke atas lingkungan wilayah atau ke paroki itu menurut saya sangat 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 bagus untuk gereja kita. Sekali lagi terima kasih Pak Paulus Firmanto dan Paulus Riwayudi yang telah mengundang saya. Selamat malam. Selamat malam Romo, terima kasih banyak untuk penguatannya. Memang menarik sekali. Hal yang mendasari sekali lagi kenapa kita bikin komunitas ini, karena kita juga mendapati pengurus lingkungan ini dibutuhkan tapi dilupakan mau. Jadi kadang-kadang hiruk pikuk pada saat pemilihan pengurus dan lain sebagainya, tapi giliran mereka sudah menjabat, bahkan ada beberapa teman-teman yang bilang kok saya itu nggak pernah ditanya, saya nggak pernah dibantu, nggak pernah didukung gitu ya. Jadi ini menjadi concern kita, maka kita membuat ruang ini salah satunya untuk sebagai tempat berhenti, berdiskusi, berdialog, supaya bisa ngecas lagi gitu. Ya, kami memang intensinya lebih banyak mendampingi pengurus lingkungan. Terima kasih sekali lagi, Romo, Bapak Ibu. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dan nggak terasa. Ini udah jam 9 juga dan mohon maaf di awal-awal ada sempat gangguan teknis karena partner diskusi saya meninggalkan lapangan bola, jadi saya harus menyesuaikan. Tapi memang kita merencanakan untuk membuat grup WhatsApp paling tidak bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau sharing atau berbagi informasi melalui grup WhatsApp. Dan kami juga mengingatkan minggu depan pada hari yang sama kita punya topik yang berbeda. Kita masih berada di topik tentang pelayanan yang sempurna. Jadi kata siapa pelayanan itu harus sempurna. Kita akan berjumpa pada sesi berikutnya, sesi kedua. Ini juga menjadi salah satu keprihatinan atau pertanyaan gitu kan. Banyak orang yang frustasi karena memang dicela kiri kanan dan lain sebagainya dalam pelayanan. Jika Bapak Ibu Romo berkenan untuk hadir lagi dengan senang hati, kita bisa berkumpul dan berdialog lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah menyampaikan sharing-sharingnya melalui kolom chat, dan kami berharap bisa berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Nah, sebelum kita meninggalkan, saya izin mau screen capture teman-teman yang hadir nih.
yang berkenan mungkin on cam silahkan, tapi mungkin yang sedang dalam kondisi santai atau sibuk juga boleh tidak on cam. Ada 48 jendela sambil menunggu teman-teman bergabung semua. Oke. Saya akan mulai dari halaman pertama. Terima kasih, senyum yang terbaik, senyum sukacita pada malam hari ini. Saya ambil halaman pertama, kemudian berikutnya halaman kedua. Terima kasih banyak. Sebelumnya kita akhiri dengan doa dulu. Baik, izin apakah Bapak Tony berkenan menutup dengan doa? Nanti ada berkat Romo, kalau Romo masih ada. Ya, Pak Tony, Bisa. Oke, mohon sip. kesediaannya untuk menutup dengan doa. Selamat malam, Bapak Ibu, Mas Paulus, Romo. Mari kita tutup dengan doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih bisa hadir malam ini dalam pertemuan sharing diskusi yang sangat begitu indah. Kami lelah, Tuhan, namun itu hanya fisik. Hati kami selalu gembira, memuji dan bersyukur. Terima kasih Tuhan menggunakan kelelahan kami. Terima kasih kami bukan apa-apa dan tidak bisa apa-apa di luar bantuan-Mu. Kami serahkan para pembicara, semua teman-teman ke dalam tangan-Mu. Semoga kami esok bisa bangun, bergembira dan melayani-Mu. Terima kasih ya Bapak. Mohon berkat dari Romo Tuhan bersamamu, Dan dan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita dan istirahat kita malam hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, Bapak Ibu. Sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih Terima Pak kasih. semuanya. Selamat Terima malam. kasih. Ini Pak Selamat Bambang, terima kasih Pak malam. Bambang. Terima Malam. kasih. Malam. Sampai See you jumpa. So, malam. ya. Sampai